is Gakpo. It's good football, this. It's a great pass, it's 1-0. Just to open things up. Marlon to Dumfries. First time ball, it's 2-0. Here's Somerville for the first time with a smart turn. Excellent play. Dumfries, 3-0. Forward, here's Cody Gakpo. Drops his shoulder, hits the shot, 4-0. Elanga's in, off the bench, in on goal and scores. What an impact from... De los notables del fútbol continental fuera del Piala Dunia 2026 kembali menghadirkan pertandingan penuh drama dan tensi tinggi. Pada laga kedua grup F, timnas Belanda berhadapan dengan timnas Swedia dalam duel yang berlangsung sengit di hadapan puluhan ribu penonton. Sejak peluit awal dibunyikan, kedua tim menunjukkan ambisi besar untuk meraih kemenangan demi membuka peluang lolos ke babak gugur. Namun, sorotan terbesar justru muncul setelah pertandingan usai. Dalam konferensi pers pasca laga, pelatih Swedia Graham Potter secara tak terduga menyinggung nama seorang pemain Belanda berdarah Indonesia, yakni Tijani Reinders. Dan kami telah menyajikannya dalam video berikut ini. Duel antara timnas Swedia dan timnas Belanda berlangsung panas dan menegangkan sejak menit pertama hingga peluit panjang dibunyikan. Kedua tim menampilkan permainan agresif dengan sejumlah peluang berbahaya yang membuat para pendukung di stadion terus berada dalam ketegangan. Belanda yang dikenal dengan permainan menyerang langsung mengambil inisiatif penguasaan bola. Sementara itu, Swedia tampil disiplin dan mengandalkan serangan balik cepat yang beberapa kali merepotkan lini pertahanan lawan. Bentrokan fisik, duel udara, hingga adu strategi di pinggir lapangan membuat pertandingan berjalan panas sampai berakhir. Usai pertandingan, perhatian publik justru tertuju kepada pelatih timnas Swedia, Graham Potter, yang menyampaikan pernyataan mengejutkan saat sesi konferensi pers. Menurut Potter, ia baru mendengar kabar mengenai Tijani Reinders, gelandang timnas Belanda yang memiliki darah keturunan Indonesia. Pernyataan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan media dan penggemar sepak bola. Saya mendengar tentang Tijani Reinders dan latar belakang keluarganya yang memiliki hubungan dengan Indonesia. Dia adalah pemain yang sangat berkualitas, memiliki visi bermain yang baik, dan mampu mengendalikan tempo pertandingan, ujar Potter dalam wawancaranya. Potter kemudian menambahkan bahwa menurut pandangannya, Tijani Reinders berpotensi memberikan kontribusi besar apabila memilih membela Indonesia. Tentu, setiap pemain memiliki hak menentukan negara yang ingin dibela. Namun, jika melihat kualitasnya, saya percaya ia bisa menjadi sosok penting bagi Indonesia di level internasional. Dia memiliki kemampuan untuk membantu mengharumkan sepak bola Indonesia dan juga memberikan representasi yang kuat bagi kawasan Asia, lanjutnya. Meski demikian, Potter menegaskan bahwa keputusan membela suatu tim nasional merupakan hak pribadi setiap pemain dan harus dihormati oleh semua pihak. Pertandingan antara Swedia dan Belanda sendiri menjadi salah satu laga paling menarik di grup F. Kedua tim menunjukkan kualitas permainan tinggi dan semangat juang luar biasa demi mengamankan posisi terbaik dalam persaingan menuju babak berikutnya. Di media sosial, komentar Potter mengenai Tijani Reinders memunculkan berbagai reaksi dari para penggemar sepak bola. Sebagian menilai bahwa Indonesia memang membutuhkan lebih banyak pemain berkualitas untuk bersaing di panggung dunia. Sementara yang lain berpendapat bahwa pilihan membela tim nasional merupakan keputusan pribadi yang tidak seharusnya diperdebatkan secara berlebihan. Apapun pandangannya, sosok Tijani Reinders menjadi salah satu nama yang paling banyak diperbincangkan setelah pertandingan sengit antara timnas Swedia dan timnas Belanda di Piala Dunia 2026. Di sisi lain berbeda, tim nasional Belanda dan Swedia saling berhadapan dalam laga krusial kedua grup F Piala Dunia 2026. Pertandingan yang digelar di Stadion NRG Houston pada Minggu 21 Juni pukul 00.00 waktu Indonesia Barat ini menjadi duel wajib menang bagi kedua tim untuk memuluskan langkah mereka ke babak berikutnya. Kemenangan menjadi harga mati bagi De Oranje setelah pada pertandingan pertama mereka hanya mampu bermain imbang 2-2 melawan Jepang. Tambahan 3 poin akan sangat berarti untuk menjaga asa lolos dari fase grup. Di sisi lain, Swedia yang saat ini memuncaki klasemen juga mengincar poin penuh demi mempercepat tiket ke fase gugur setelah sukses memenangi laga pembuka mereka. Pelatih Belanda, Ronald Koeman, kembali mengandalkan formasi 4-3-3. Di bawah mistar gawang, Bert Verbruggen tetap dipercaya sebagai penjaga gawang utama. Ia akan dilindungi oleh 4 bek tangguh yang terdiri dari Denzel Dumfries, Virgil van Dijk, Jan-Paul van Hek,
serta Mickey van de Ven. Untuk mengatur ritme permainan di lini tengah, Koeman memasang trio Ryan Gravenberch, Frenkie de Jong, dan Tijani Reinders. Sementara itu, daya gedor lini depan Oranje akan bertumpu pada Trisula Doniel Malen, Brian Brobbey, dan Cody Gakpo. Berbeda dengan lawannya, pelatih Swedia Graham Potter memilih formasi 3-5-2. Christopher Nordfeldt dipercaya mengawal gawang, dilindungi 3 bek tengah sekaligus, yakni Victor Lindelof, Isak Hien, dan Gustav Lagerbielke. Di lini tengah, Jesper Karlstrom akan berperan sebagai poros permainan. Ia akan diapit oleh 2 gelandang serang, Yasin Ayari dan Benjamin Nygren, serta dukungan dari 2 sayap, Gabriel Gudmundsson dan Alexander Bernhardsson. Kelimanya akan bekerja keras menopang duet penyerang tajam Alexander Isak dan Victor Gyökeres. Di sisi lain berbeda, laga Belanda versus Swedia menjadi pertandingan krusial bagi kedua tim dengan kepentingan berbeda. De Oranje memburu kemenangan pertama setelah gagal meraih 3 poin pada laga pembuka. Sementara Swedia datang dengan kepercayaan diri tinggi usai mencatat kemenangan besar. Belanda datang ke pertandingan ini dengan tekanan besar setelah hanya bermain imbang 2-2 melawan Jepang pada laga pertama grup F. Padahal, pasukan Ronald Koeman sempat berada di atas angin setelah unggul 2-1 hingga menit ke-87. Namun, kemenangan yang sudah hampir diraih harus hilang setelah Daichi Kamada mencetak gol penyama kedudukan pada menit ke-88. Hasil tersebut membuat Belanda tidak memiliki banyak pilihan selain memburu kemenangan atas Swedia. Tambahan 3 poin akan membuat langkah De Oranje menuju babak 32 besar semakin terbuka. Salah satu masalah yang harus diperbaiki Belanda adalah efektivitas dalam membongkar pertahanan lawan. Saat menghadapi Jepang, Belanda memang mampu menciptakan peluang, tetapi belum maksimal dalam penyelesaian akhir. Belanda mencatat 10 tembakan sepanjang pertandingan, dengan 6 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara Jepang hanya memiliki 9 percobaan, tetapi mampu mencetak 2 gol. Koeman menilai Swedia memiliki karakter permainan yang berbahaya, terutama ketika melakukan transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Berbeda dengan Belanda, Swedia datang dengan modal positif setelah menghancurkan Tunisia dengan skor 5-1 pada pertandingan pertama. Efektivitas menjadi kekuatan utama Swedia. 5 gol tersebut tercipta dari 7 tembakan tepat sasaran dari total 13 percobaan sepanjang laga. Alexander Isak dan Victor Gyökeres menjadi pemain yang mendapat perhatian setelah berhasil mencatatkan nama di papan skor. Selain itu, Yasin Ayari juga tampil impresif dan menunjukkan kualitas sebagai salah satu pemain muda potensial. Pertandingan ini juga menarik karena mempertemukan Alexander Isak dengan Virgil van Dijk. Keduanya merupakan rekan setim di level klub, tetapi kali ini akan menjadi lawan demi membawa negaranya meraih kemenangan. Bagi Swedia, kemenangan kedua akan memastikan mereka semakin dekat dengan tiket babak 32 besar. Sedangkan Belanda harus mengamankan 3 poin agar peluang mereka tetap terjaga. Pelatih Ronald Koeman menurunkan komposisi terbaik timnas Belanda saat menghadapi Swedia. De Oranje menggunakan formasi 4-3-3 dengan Virgil van Dijk tetap dipercaya menjadi pemimpin di lini belakang.